Baiklah, selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita kali ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang anekdot ya. Jadi materi kita berikutnya yaitu anekdot. Ya, yang pertama yaitu apa itu anekdot? Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Ya, jadi teks anekdot ini suatu cerita yang bersifat lucu, tetapi di dalam kelucuannya ada kritikan pedas atau kritikan tajam terhadap sesuatu. Biasanya yang sering kali tema yang diangkat yaitu layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Jadi keempat tema ini sering diangkat dalam teks anekdot. Yang berikutnya yaitu perbedaan teks anekdot dan cerita humor atau cerita lucu ya. Jadi perbedaannya nih, yang teks anekdot bertujuan untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara halus, sedangkan cerita humor bertujuan untuk menghibur. Nah, di sini saya sudah berbeda ya. Jadi anekdot itu berisi kritikan atau sindiran secara halus, sedangkan cerita humor yaitu untuk menghibur. Jadi ada perbedaan antara teks anekdot dan cerita lucu. Jadi kalian kalau menemukan cerita jangan disamakan ya. Jadi cerita humor dan cerita anekdot itu berbeda ya. Yang berikutnya yaitu perbedaan tersirat teks anekdot dan cerita lucu. Nah, perbedaan tersirat nih. Teks anekdot yang pertama yaitu cerita lucu yang berisi sindiran. Yang kedua, terdapat dialog antar tokoh. Yang ketiga, cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Yang keempat, ceritanya nyata. Sedangkan cerita lucu yang pertama yaitu cerita lucu tidak mengandung kritik, imbauan atau sindiran. Yang kedua, tidak harus berupa dialog. Sedangkan yang ketiga, cerita yang bisa saja singkat atau panjang. Dan yang keempat, cerita bisa tergolong fiktif ataupun nyata. Jadi di sini nampak sekali perbedaan antara cerita teks anekdot dan cerita lucu ya. Jadi di sini terlihat perbedaan mereka berdua. Yang berikutnya yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Ya, jadi yang berikutnya itu menganalisis struktur dan kebahasan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu strukturnya terlebih dahulu ya. Struktur teks anekdot. Jadi semua teks memiliki struktur, pasti ada memiliki struktur. Baik itu teks eksposisi, deskripsi, eksplanasi. Tuh, pasti mereka juga memiliki struktur. Nah, untuk teks anekdot ada 5 struktur di dalamnya. Yang pertama yaitu abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Ya, ada 5 struktur di dalam teks anekdot. Kita bahas satu persatu. Yang pertama abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya ini menunjukkan hal unik yang akan ada dalam teks. Nah, jadi yang pertama itu abstraksi. Abstraksi ini berada di bagian awal paragraf. Ya, berfungsi memberikan gambaran. Nah, memberikan gambaran tentang isi teks. Yang kedua yaitu orientasi, adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya penulis cerita dengan detail di bagian ini. Jadi orientasi ini dia menunjukkan awal kejadian cerita ya, awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana cerita itu terjadi atau peristiwa itu terjadi. Nah, di bagian orientasi lah dia. Yang ketiga yaitu krisis.
Krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. Nah, krisis ini bagian yang mana terjadi hal atau masalah. Sedangkan yang keempat yaitu reaksi. Ya, reaksi adalah bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Nah, reaksi ini penyelesaian masalahnya. Ya, jadi setiap masalah harus diselesaikan. Nah, di bagian reaksi inilah dia. Yang terakhir yaitu koda. Koda adalah bagian akhir dari ciri unik tersebut. Bisa juga dengan memberikan kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis ya. Nih, jadi koda ini sama juga dengan kesimpulan ya. Jadi ada 5 struktur di dalam teks anekdot. Yang berikutnya yaitu kaidah kebahasaan pada anekdot. Nah, selain struktur, setiap teks pasti memiliki kaidah kebahasaannya, kan? Nah, setiap teks pasti ada kaidah kebahasaannya juga. Untuk teks anekdot, kaidah kebahasaannya itu ada 5, ya. Jadi kaidah kebahasaannya itu ada 5. Yang pertama menerapkan keterangan waktu lampau ya. Jadi dia menerapkan keterangan waktu lampau. Waktu lampau ini waktu sebelum ya, sebelumnya tuh atau yang sudah terjadi lah itu lampau. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja. Nah, pasti kalian sudah tahu apa-apa saja yang termasuk ke dalam kata kerja. Yang ketiga, peristiwa yang urut berdasarkan waktu. Jadi peristiwanya ini berurutan ya. Jadi peristiwa secara berurutan. Yang keempat, mengenakan kata penghubung. Nah, kalian juga pastilah sudah tahu apa-apa saja yang termasuk ke dalam kata hubung ya. Semoga saya berharap masih ingat apa-apa saja itu yang termasuk ke dalam kata penghubung. Yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retorika, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak wajib untuk dijawab. Nih, biasanya teks anekdot itu ada pertanyaan retorika ya, pasti ada timbul tuh pertanyaan retorika, dan pertanyaan ini boleh tidak dijawab ya. Jadi retorika itu pertanyaan yang tidak wajib untuk dijawab ya, tidak untuk dijawab tuh. Itu pertanyaan retorika. Ya, jadi materi anekdot itu cuma sampai di situ. Perbedaan teks anekdot, ya perbedaan teks anekdot dan cerita humor, struktur teks anekdot dan kaidah kebahasan teks anekdot. Jadi hanya itu saja materi tentang anekdot. Selebihnya biasanya teks anekdot ini lebih banyak ke praktek, ya. Sayangnya kita tidak bertatap muka, jadi kita tidak praktek. Jadi kalau kita bertatap muka pasti praktek dia. Materi anekdot ini banyak sekali prakteknya ya. Praktek. Oke. Cukup sekian materi dari saya. Saya harapkan apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan mengerti. Jika kalian kurang paham atau tidak mengerti, silahkan sekalian tanya ke saya. Jika saya ada yang menganjal di hatinya ya, tanya saja, pasti akan saya jawab. Oke, cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.